Selamat datang di channel Ronggolawu. Video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang mimpi buruk yang aku alami. Waktu itu hari Selasa, sekitar jam 8 malam, aku masih berkutat dengan tugas sekolah. Waktu itu aku tinggal bersama nenek yang berlokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah tugas selesai aku kerjakan, akhirnya aku memutuskan untuk main ke rumah temanku. Soalnya masih belum ngantuk. Setelah aku puas bermain, akhirnya aku pulang ke rumah sekitar pukul 12 malam kurang. Dan pas di jalan, aku merasakan ada yang aneh di sekitarku. Ada suara-suara seperti memanggil-manggil namaku. Meskipun samar, tetapi suaranya jelas. Karena aku pulang naik motor, jadi aku tidak begitu mempedulikan. Sepanjang perjalanan, aku melewati daerah persawahan yang kurang lebih 1 kilometer, barulah masuk ke daerah pemukiman. Setelah melewati sawah itulah, baru suara-suara aneh tadi tidak terdengar lagi. Sesampainya di rumah, kamarku terasa panas sekali, tidak seperti biasanya. Tapi karena aku orangnya cuek, aku tidak terlalu memperdulikan. Selesai cuci muka, aku langsung berbaring. Dan tak lama aku pun tertidur. Dan ketika aku sedang tidur, aku bermimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpiku, di rumah nenekku ini seperti ada acara selamatan. Banyak sekali orang yang menggunakan baju hitam dengan kepala yang menunduk sambil ngobrol tidak jelas. Aku berusaha mendengar, tetapi tidak pernah jelas apa yang mereka katakan. Sampai akhirnya terdengar suara nenekku memanggil-manggil dari depan rumah. Yang aku ingat dalam mimpiku itu, nenekku mengatakan, "Jangan diikuti ya, jangan didengerin juga." Begitulah kurang lebih. Tak lama setelah itu, ada yang memanggil-manggil aku lagi. "Dek, papamu datang." Pas aku lihat di jalan depan rumahku, ada omku yang menunjuk ke arah kiri. Ketika aku menoleh, benar saja, ada papaku sedang berdiri memakai baju putih. Aku ingat sekali, kalau baju yang dipakai adalah bajuku yang ada gambar tribal di bagian dada. Aku bertanya kepada papa, "Papa, kapan datang?" Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanyalah senyum. Terus dia berbalik badan dan kemudian dia pun pergi. Arah yang papa tuju itu jalannya gelap sekali. Aku memanggil-manggil papa, tapi tak dijawab. Ketika aku pengen mengejar, omku langsung menangkap tanganku dan menarikku supaya tidak mengejar papa. Sambil berteriak-teriak, aku mengatakan, "Papa, jangan pergi." Tapi omku mengatakan, "Jangan dikejar, itu setan. Niatnya jahat banget. Dia pengen ngajak kamu." Aku pun masih berteriak-teriak dan mengatakan kalau itu benar papa. Akhirnya perlahan, papa tidak terlihat di tempat gelap tadi. Seketika nenekku sudah ada di sebelahku dan memegang tanganku sambil mengatakan, "Syukur kamu gak diajaknya." Setelah itu, aku langsung terbangun dan aku lihat jam di dinding menunjuk ke arah jam 4:30 pagi. Ketika bangun, dadaku berdegup kencang. Karena takut terjadi apa-apa, aku langsung menelpon papa. Hatiku lega sekali ketika teleponnya diangkat. Dan kebetulan, papaku habis sholat subuh. Setelah aku sholat subuh, aku menyempatkan cerita kepada nenekku. Tapi tidak tahu kenapa, setelah aku cerita, nenekku agak panik dan mengatakan, "Untung kamu gak ikutin. Alhamdulillah." Dan malamnya nenekku membuat acara selamatan. Aku tidak mengerti apa maksudnya.
Dan setelah aku dewasa, akhirnya aku paham apa yang dimaksud oleh nenekku. Mungkin kalau aku ikutin papa yang ada dalam mimpiku waktu itu, bisa jadi aku tidak akan ada sekarang ini. Demikianlah kisah tentang mimpi buruk yang aku alami. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.